Oke, jadi ditandai dengan situasi setelah Perang Dunia Pertama. Di situasi setelah Perang Dunia Pertama itu ditandai dengan aspek yang melemah dari kehidupan misi gereja. Di Perang Dunia Pertama telah membuat harapan tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan menjadi melemah, khususnya dalam konteks Eropa dan United States. Lalu di situ ada optimisme yang dibangun oleh pandangan misi Edinburgh pun juga terasa melemah. Jadi ibaratnya seperti balon itu lalu menggembus. Tetapi kemudian situasi itu pelan-pelan bangkit kembali. Demikian juga dengan pelaksanaan misi gereja yang ditandai dengan munculnya dokumen-dokumen gereja seperti di Katolik kita ada Maximum Illud di tahun 1919, lalu berdirinya di Protestan itu International Missionary Council di 1921, lalu mulai bangkit lagi. Nah, pada saat itu misi gereja, baik Katolik dan Protestan, seolah-olah bangkit, khususnya di tahun 60-an atau 70-an, seperti lahir kembali. Dan kita akan diantar nanti untuk melihat saat-saat di mana dunia baru Kristianitas itu terjadi. Dan dalam bukunya Bivans, masa dunia baru Kristianitas itu akan diakhiri di tahun 1991, di mana saat itu terbit dokumen ensiklik Redemptoris Missio, lalu Proclamation and Dialogue, dan juga karyanya Romo karyanya David Bosch, Transforming Mission. Nah, hari ini kelompok MSA akan mempresentasikan hasil studi atas bacaan mereka untuk halaman 239 sampai 280 itu. Di situ nanti teman-teman kita dari MSA akan memperlihatkan kepada kita misi gereja dikaitkan dengan konteks sosial politik waktu itu, konteks religiusnya, konteks institusional, lalu juga model-model misi yang ada di dalam gereja Katolik saat itu yang bercirikan ada suatu yang yakin, yang pasti, kemudian bergejolak seperti fermentasi, berbuih-buih, jadi itu khususnya terkait dengan dokumen dengan Konsili Vatikan kedua, ada perubahan-perubahan pandangan mengenai teologi yang berimplikasi juga kepada eklesiologi dan juga misi. Lalu itu menimbulkan krisis, tapi juga lahir kembali. Nah, juga akan diantar oleh teman-teman MSA apa yang terjadi selain di gereja Katolik di durasi waktu itu juga yang terjadi di gereja Protestan. Dan kemudian dari situ kita akan diantar oleh teman-teman MSA presentasi mengenai model-model baru gereja dan misinya, bagaimana itu semua yang terjadi berdampak pada gerakan-gerakan gereja asli atau lokal dan gerakan-gerakan Pentakustal. Dan dari semuanya itu akan dilihat hal-hal apa yang sifatnya konstan di dalam misi gereja di konteks abad ke-20, misi abad 20. Ada 6 hal yang konstan dan kita sudah diajak untuk selalu mengingat ini. 6 hal yang konstan dalam misi yaitu aspek kristologi, eklesiologi, eskatologi, soteriologi, keselamatan, antropologi, dan budaya. Dan nanti terakhir akan dijelaskan kepada kita implikasi apa saja yang terkait dengan misi setelah mendengarkan konteks-konteks tadi itu dan aspek-aspeknya. Maka silahkan rekan-rekan dari MSA yang saya rasa sudah mempersiapkan diri untuk menampilkan studi tentang bahan ini. Dan nanti ditanggapi oleh yang berbahagia rekan-rekan dari MSF. Lalu oleh kita semua setelah MSF. Silahkan. Bagi Romo, terima kasih atas waktunya.
Minta saya screen Romo. Ya, silakan di share screen. Share screen. Bukan. Ini. Share screen. Oh. Itu ya. Nah, itu. Oke. Sudah. Baik Romo. Baik Romo, saya akan menjelaskan misi di abad ke-20, yaitu pada tahun 1919 dan 1991. Jadi munculnya misi kekristenan di dunia itu tentunya ditandai dengan adanya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1918 yang telah menghancurkan Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga telah menghilangkan harapan yang ditempatkan pada kemampuan sains, kemajuan dan pencerahan untuk menciptakan dunia sebagaimana mestinya. Perang besar ini juga membuat situasi Perang Dunia Kedua terjadi kembali. Dari sini muncullah gerakan misionaris baru, khususnya dalam ensiklik misi Benedictus ke-15 dan Maximum Illud pada tahun 1919 dan pembentukan Dewa Misionaris Internasional atau IMC pada tahun 1921 yang menandai titik awal dari momen misionaris baru. Di sini juga gereja juga mengalami berbagai permasalahan atau berbagai rintangan. Misalnya Gereja Ortodoks Timur yang menghadapi konsekuensinya terhadap revolusi Rusia pada tahun 1917. Dan juga misionaris dan juga gereja-gereja di Eropa menyaksikan kebangkitan Hitler pada tahun 1933. Gereja Ethiopia kuno juga menemukan dirinya dalam genggaman Mussolini pada tahun 1935. Di sini juga para misionaris juga mengalami kewalahan, yaitu di mana mereka banyak kehilangan nyawa mereka selama kekerasan terkait komunis di Tiongkok pada tahun 1920-an. Dunia abad ke-12, konteks sosial politik. Pada awal 1990-an itu di Eropa masih mengalami masa kejayaannya, masa kepuncakan kejayaannya, di mana di waktu itu mereka masih sistem imperialis dan kolonialisme itu masih dipegang kuat. Tapi ketika terjadi Perang Dunia Pertama, mereka mengalami kemunduran dan dilanjutkan dengan kebangkitan Hitler dan Mussolini depresi tahun 1930-an. Di sini juga dalam konteks sosial politik juga di Eropa juga mengalami kemunduran dengan kehancuran adanya Perang Dunia Kedua yang meruntuhkan kolonialisme. Pada konteks sosial politik, selama periode yang sama, revolusi Rusia tahun 1917 menandai masuknya komunisme Marxis ke panggung dunia, yang pada tahun 1993 telah memperluas pengaruhnya dari Rusia ke sebagian besar Eropa Timur, Asia Tengah, Korea Utara, dan Cina. Pada saat itu juga Amerika Serikat juga menghadapi kesulitan, khususnya dalam kekuatan politik, ekonomi, militer, dan ideologis yang menonjol dalam perang dingin melawan komunisme. Pada tahun 1970-an, negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah bersatu untuk menaikkan harga minyak secara signifikan di pasar dunia. Kekuatan ekonomi ini segera dibarengi dengan kekuatan politik dan agama yang tumbuh seringkali bertentangan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Selanjutnya,
Pada akhir milenium kedua, Eropa Barat juga membentuk Uni Eropa Ekonomi, yaitu di dalam juga terdapat yang termuat di dalam atau yang masuk dalam kelompok itu, yaitu Cina, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Ini adalah satu-satunya negara komunis yang masih hidup. Dari sini muncul pertentangan, khususnya dari umat Kristen, di mana mereka mempertentangkan gerakan dari konteks sosial yang di atas. Dalam konteks keagamaan, ini kita dapat melihat bahwa selama abad ke-20, perspektif utama Katolik dan Kristen Protestan itu bergeser dari dominasi dan ketergantungan yang paling jelas diwakili untuk Protestan di Edinburgh, menjadi pertentangan terhadap ancaman komunisme ateistik, dan akhirnya menjadi satu agama di antara yang lain dalam dunia pluralistik, di mana hubungan dengan Islam mendapat fokus khusus. Di sini juga dalam konteks keagamaan itu kita juga melihat bahwa Protestantisme mengalami ketegangan dan kelahiran kembali ketika ekspresi keagamaan baru muncul dalam apa yang kemudian dibedakan sebagai gerakan Injili, Konsili, dan Pentakosta. Agama Katolik juga selama periode ini merasakan sakit dan kegembiraan kelahiran baru dan pembaruan karena bentuk-bentuk ekspresi dan pengalaman iman Kristen menjadi jauh lebih beragam. Dalam konteks ini juga kita juga melihat bahwa Gereja Ortodoks Timur dan juga umat Kristen lainnya menderita begitu di bawah komunisme dari revolusi Rusia hingga runtuhnya tembok Berlin. Di satu sisi, sementara Ortodoks Timur menyebar ke 6 benua dan membentuk komunitas diaspora yang dinamis. Di sini juga muncul optimisme misionaris dan religius Edinburgh didasarkan pada asumsi bahwa Eropa Barat dan Rusia akan terus berlanjut sebagai pusat agama Kristen. Keduanya runtuh cukup cepat selama tahun-tahun setelah 1917 dalam menghadapi komunisme dan sekularisasi terhadap Kristen, bukannya menurun mengalami kebangkitan agama dan muncul sebagai agama global. Pada tahun 1893, itu terdapat 80% dari mereka yang menganut agama Kristen tinggal di Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan pada akhir abad ke-20, hampir 60% tinggal di Afrika, Asia, dan Amerika Latin dan Pasifik. Itu dari diaspora orang-orang yang dari agama Ortodoks tadi. Kekristenan mulai abad ke-20 sebagai agama barat, dan memang agama barat itu mengakhiri abad sebagai agama non-barat. Di jalur ini menjadi semakin maju. Pergeseran demografi dalam agama Kristen ini yang disebabkan oleh gerakan misionaris telah menciptakan dua realitas baru hari ini, Barat dan Pasca Kristen dan Pasca Kristen Barat. Bentuk agama baru Kristen yang tumbuh paling pesat adalah Gereja Inisiasi Afrika dan Gereja Pentakosta. Selain itu, Injili dan Katolik mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Adapun agama-agama di dunia lainnya seperti Yudaisme yang terancam punah oleh Holocaust, tetapi keberlangsungannya dijamin dengan berdirinya negara Israel. Islam juga mengalami pembaruan selama abad ke-20 dalam berbagai konteks politik agama di seluruh dunia, dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi di sub-Sahara Afrika. Dan juga munculnya banyak bentuk baru dalam agama Hindu yang menandai pembaruannya, yang juga terkait dengan kemerdekaan nasional dan perkembangan politik terkini di India. Itu yang terjadi pada abad 20. Agama Buddha juga
direvitalisasi melalui asosiasinya dengan budaya. Di sini kita melihat bahwa ekspresi eksternal dari agama tradisional menurun secara signifikan selama seabad, terutama dengan penyebaran agama Kristen dan Islam. Tetapi pengaruh internal terus menjadi sangat berarti bagi banyak orang. Itu terjadi gerakan misionaris oleh agama Kristen dan Islam. Yang ketiga itu model misi dalam gereja Katolik, kepercayaan, fermen, krisis, dan kembali. Di sini kita melihat penjelasan Robert Schreiter tentang gerakan misionaris Katolik Roma abad ke-20 dalam istilah 4 periode, memberi kerangka umum yang sangat baik untuk bagian ini. Setelah periode awal kepastian dekade 60-an, terutama melalui Konsili Vatikan kedua adalah kuncinya momen fermentasi dan transisi. Di sini juga kita melihat bahwa setelah masa krisis, Katolikisme mengalami kelahiran kembali teologi dan praktik misinya yang dicirikan oleh perkembangan ke dalam aliran dan ekspresi yang beragam dari satu misi Kristiani. Kepastian yang keempat itu kepastian dari maksimum ilut hingga Konsili Vatikan kedua. Di sini kita melihat bahwa setelah pulih dari Perang Dunia Pertama, Gereja Katolik mulai kembali upaya misionarisnya dengan model misi ekspansi dan dengan keyakinan yang sama bahwa gereja memiliki klaim eksklusif atas kebenaran. Ensiklik Maximum Ilut karya Benediktus ke-15 tahun 1919 dengan subjudul tentang menyebar iman Katolik ke seluruh dunia adalah yang pertama dari 5 ensiklik misi yang diterbitkan selama 40 tahun berikutnya. Itu tidak memberikan dasar teologis untuk pekerjaan misionaris dan tujuan misi terus memenangkan orang bertobat, percakapan animur, dan mendirikan gereja lokal. Di sini dalam Maximum Ilut ini di mana Paus Benediktus memberikan kebijakan kepada gereja untuk mentahbiskan uskup lokal. Misalnya seperti di Asia itu di Cina, di Jepang, Vietnam. Mengenai tujuan akhir ini, Kardinal Willem van Rossum, prefek terkemuka dari tahun 1918 hingga 1932 melaksanakan rekomendasi Benediktus ke-15 dan Pius ke-11 untuk mempromosikan pembentukan klerus pribumi dan pentahbisan uskup pribumi. Di sini Kardinal Willem van Rossum itu dia melaksanakan rekomendasi dari Paus Benediktus ke-15 tersebut. Pengaruh besar lainnya pada Van Rossum mengenai alasan untuk mentahbiskan uskup lokal adalah suara kenabian dari Vincent Lebe, seorang misionaris Vincentian Belgia di Cina. Pius ke-11 secara pribadi mentahbiskan 6 uskup di Tiongkok pertama pada periode modern pada tahun 1926, uskup Jepang pertama pada tahun 1927 dan uskup Vietnam pertama pada tahun 1933. Pius ke-11 juga melembagakan perayaan Tahun Minggu Misi Dunia untuk seluruh gereja. Dari periode ini juga terjadi gerakan misi mahasiswa Katolik di Eropa. Itu ada universitasnya.
Sini kita melihat bahwa ada Catholic Student Mission Crusade atau CSMC. Selama bertahun-tahun mengumpulkan ribuan seminaris serta mahasiswa dan siswa sekolah menengah atas dari seluruh Amerika Serikat untuk belajar berdoa dan berpartisipasi dalam misi. Jemaat pria dan wanita mulai mengirimkan misionaris dalam jumlah yang signifikan. Di sini juga kita melihat bahwa di Eropa juga banyak mengutus para misionaris seperti para misionaris awam, seperti para dokter, dan juga ada misionaris terdidik. Itu misionarisnya itu tuh bukan misionaris dari kaum religius atau misionaris dari biara-biara, tapi juga dari para awam. Sini kita melihat bahwa ada dokter kelahiran Austria, itu dia merupakan seorang misionaris awam. Itu memulai pekerjaan misionarisnya pada tahun 1920 di Rawalpindi, India, di mana dia mendengar panggilan untuk menanggapi kebutuhan kesehatan wanita yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh pekerja medis pria. Karena adat istiadat budaya agama setempat, untuk mengumpulkan dukungan lebih lanjut bagi upaya misi medis, dia datang ke Amerika Serikat, di mana pada tahun 1925 dia membentuk Pious Society untuk memberikan bantuan medis di tempat yang paling membutuhkan. Misalnya di India itu waktu itu memang daerahnya memang sangat krisis, khususnya mengenai dengan kesehatan umat. Perkumpulan ini menjadi perhimpunan misionaris medis Katolik pada tahun 1936. Itu di perkumpulan itu salah satunya itu adalah Rawalpindi. Adalah siapa tadi? Adalah seorang dokter Austria ini namanya, sampai namanya. Menjadi perhimpunan misionaris medis Katolik pada tahun 1936. Tahun yang sama ketika Paus Pius ke-11 mencabut larangan perempuan religius menjadi dokter. Itu adalah kongregasi wanita Katolik pertama yang bekerja sebagai dokter, ahli bedah, dan dokter kandungan. Itu Paus Pius memberi kebijakan untuk adanya kongregasi wanita Katolik yang bekerja sebagai dokter. Itu mereka termasuk dalam misionaris awam yang membantu umat pada waktu itu. Pada tahun 1952 ada lebih dari 2.700 misionaris Katolik Amerika Serikat yang terlibat dalam pekerjaan misionaris asing dengan konsentrasi terkuat di Tiongkok. Sebagai perwakilan dari kelompok terakhir ini, Francis Ford adalah salah satu dari 4 Mary Conner pertama berangkat ke Tiongkok pada tahun 1918. Setelah melayani selama 10 tahun sebagai kepala pekerja misi di bagian timur laut Guangdong. Demikian Romo dari saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. SC. Masih ada, Rum. Baik Romo, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu pertama tentang penguraian atau fermentasi Konsili Vatikan II. Kita tahu bahwa
Paus Yohanes 23 mengadakan Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 untuk menjadi seorang aggiornamento atau pengupdate dalam gereja Katolik. 800 dari 2.300 uskup yang menghadiri konsili global ini yang berasal dari Afrika, Asia, dan Oseania. Kita tahu bahwa ada banyak dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam konsili ini, yaitu yang terdiri dari 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 pernyataan. Awalnya komisi persiapan yang sebagian besar terdiri dari anggota SCPF sudah mulai mengerjakan dokumen misi pada tahun 1960. Namun dokumen ini atau kegiatan misionaris gereja atau Adjentes disahkan pada tahun 1965 karena tidak cukup mewakili pengalaman misi saat ini dan teologisnya. Robert menunjukkan 3 perkembangan teologis utama dalam Adjentes dan dalam dokumen dewan lain yang menjelaskan ketegangan yang akan mendasari krisis teologi Katolik dan praktik misi dalam 20 tahun berikutnya. Yang pertama, Adjentes dimulai dengan lokus trinitarian untuk asal mula misi. Implikasinya adalah misi itu harus menjadi bagian dari apa yang dimaksud dengan menjadi seorang Kristen dan menjadi gereja. Oleh karena itu, misi menjadi lebih dari sekedar perluasan parameter gereja. Hal itu menjadi sesuatu yang memotivasi hati gereja. Bukan karena beberapa perintah yang telah diberikan kepada umat beriman, tetapi karena dengan menjadi misionaris, gereja ditarik ke dalam kehidupan Tritunggal itu sendiri. Yang kedua, perkembangan utama dari Konsili Vatikan kedua adalah perluasan pemahaman tentang gereja atau Lumen Gentium. Citra utamanya, gereja yang disajikan oleh LG adalah gereja sebagai berziarah untuk Tuhan. Dengan gambaran ini, sifat gereja terlihat lebih sementara, menggambarkan sekelompok orang dalam pencarian bersama untuk pemenuhan kerajaan atau pemerintahan Allah. Dokumen lainnya yang membahas tentang itu adalah Konstitusi Pastoran tentang Gereja di Dunia Modern atau Gaudium et Spes. Gereja sekarang dipanggil menjadi dialog positif dengan dunia. Sedangkan gereja dan keanggotaan di dalamnya masih penting sebagai tanda dan sakramen keselamatan yang terlihat. Itu adalah kerajaan Allah, bukan gereja. Itu yang utama sehingga kebutuhan gereja menjadi lebih sedikit didefinisikan dengan baik. Ialah tentang ekumenisme atau Unitatis Redintegratio, membuka pintu untuk hubungan baru dengan gereja Kristen lainnya. Ini dibangun di atas pernyataan terobosan dari konsili bahwa gereja Kristus yang sejati ada di gereja Katolik. Yang ketiga adalah Komisi Vatikan kedua memperkenalkan pemahaman baru tentang hakikat agama lain. Adjentes menegaskan kembali benang teologis dari periode patristik. Namun deklarasi tentang hubungan gereja untuk agama non-Kristen atau Nostra Aetate mengambil langkah ini lebih lanjut. Dokumen ini pada awalnya dimaksudkan untuk membahas hubungan dengan orang-orang Yahudi. Hubungan yang tegang karena pendirian gereja yang ambigu terhadap pemerintahan fasis. Namun, perluasan cakupan yang mencakup semua agama dunia. Dalam konteks ini, agama Kristen dipanggil tidak hanya untuk belajar, tetapi juga belajar cara-cara religius orang lain. Umat Kristen harus masuk dengan hati-hati dan amal ke dalam diskusi dan kolaborasi dengan anggota agama lain. Bukan dengan semangat superioritas, tetapi dengan sikap dialog. Meskipun dokumen tersebut secara fasis menegaskan bahwa keselamatan bagi semua adalah melalui Kristus dan bahwa orang Kristen memiliki kewajiban untuk bersaksi atas iman mereka sendiri. Dokumen itu membuka pintu bagi debat teologis mengenai peran keselamatan dalam agama lain dan peran gereja dalam konteks ini. Hal ini lebih lanjut dibahas dalam Deklarasi Kebebasan Beragama atau Dignitatis Humanae, mengakui bahwa semua orang harus mampu dengan hati nurani yang baik untuk mencari kebenaran dan Tuhan dengan bebas, tanpa paksaan. Sekali lagi, misinya lebih terbuka tetapi kurang jelas. Singkatnya, Scrater menegaskan tampaknya jelas bahwa perbatasan yang ditunjukkan dengan mempertanyakan sifat misi gereja dan hubungan dengan tradisi agama lain menandai wilayah yang perlu dieksplorasi.
Membahas yang kedua yaitu krisis dekade setelah Dewan. 60 dekade adalah periode pergolakan dan ketegangan yang pada gilirannya berkontribusi pada krisis misionaris. Tahun-tahun ini menjadi saksi kebangkitan budaya anak muda yang mempertanyakan otoritas tradisional, jatuhnya status quo politik dengan serbuan semakin banyak koloni menuju kemerdekaan, dan pandangan yang terlalu optimis tentang dunia dan kemanusiaan yang diekspresikan dalam teologis sekularisasi. Dalam Protestanisme menandai titik puncak ketegangan dan perpecahan antara evangelis dan konsili. Yaitu bagi Katolik Roma, pembaharuan yang diperkenalkan melalui Konsili Vatikan II membawa kehidupan baru yang menyegarkan tetapi juga kekacauan. Bagi reformasi liturgi dan penggunaan bahasa sehari-hari sering menimbulkan kebingungan, perlawanan, dan perubahan mendadak dalam semalam. Ribuan pastor, suster, dan frater meninggalkan rektor dan komunitas religius, dan agenda sosial dan politik terkadang memicu ketegangan lebih lanjut di dalam gereja. Dalam problematika tersebut, ada beberapa orang yang berpikir perlunya misionaris. Misalnya, Federico Pagura sebagai uskup dari gereja Metodis Bersatu Panama dan Costa Rica. Ia mengeluarkan pernyataan yang menentang misionaris pulanglah atau tinggallah. Beberapa tahun kemudian, Ivan memanggil misionaris Katolik Amerika Utara untuk menarik diri dari Amerika Latin dan untuk memfokuskan upaya mereka dalam menghadapi kebijakan politik dan ekonomi serta struktur di kampung halaman yang berkontribusi dalam memelihara situasi kemiskinan di tetangga selatan mereka. Pada tahun 1971, pemimpin gereja Protestan John Gatu dari Kenya dan Emerito Natspil dari Filipina secara resmi mengusulkan moratorium misionaris. Ini bukan untuk mempertanyakan perlunya misi itu sendiri, tetapi lebih berkembang menjadi panggilan untuk berhenti mengirim misionaris Barat, dan misalnya menggunakan sumber keuangan untuk mendukung pekerjaan gereja berbumi dunia ketiga daripada misionaris asing. Meskipun banyak diskusi yang terakhir ini terjadi di lingkungan Protestan, hal itu pasti berdampak pada umat Katolik juga. Lebih lanjut, perkembangan teologis dari konsili merusak keamanan dan kepastian tujuan misionaris. Dari berbagai makalah konferensi yang disampaikan oleh Johannes Skute menurut Schreiter tetap merupakan artikulasi terbaik dari tanggapan teologis terhadap dilema misionaris periode itu. Tanggapan itu bersifat eskatologis. Tujuan misi adalah untuk membantu menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Dengan mewartakan Kristus sebagai pusat sejarah manusia, dengan melanjutkan proses inkarnasi Kristus ke dalam setiap budaya, dan dengan pekerjaan untuk perdamaian dan rekonsiliasi, yang mana akan menjadi tanda kembalinya Kristus yang akan segera terjadi dan penegakan pemerintahannya. Meskipun pernyataan konferensi terakhir tidak memberikan terobosan tentang masalah hubungan Kristen dengan agama-agama lain, itu mulai meletakkan dasar bagi teologi misi yang baru. Dalam pemahaman ini, gereja dengan sifatnya yang lebih sementara bukanlah titik awal, melainkan antisipasi visi masa depan. Gerakan Kursilo dan munculnya komunitas dasar Kristen gerejawi adalah tanda-tanda kehidupan baru. Umat Katolik mendengar dan mempelajari Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Jemaat religius memulai proses pembaharuan mereka sendiri. Dengan pembaharuan Ius Komisionis tahun 1169 yang menurutnya kongregasi misionaris telah diberi misi atau wilayah misi oleh SCPF. Para uskup sebagai kepala gereja lokal sekarang bertanggung jawab atas kegiatan misi di keuskupan mereka sendiri. Maka merekalah yang menyampaikan undangan kepada sebuah kongregasi untuk bekerja di keuskupannya. Misi ini tidak harus didefinisikan secara geografis dari setiap gereja lokal untuk menjadi gereja sepenuhnya. Pada dasarnya adalah misionaris. Yang ketiga adalah kelahiran kembali evangelis Nuntiandi to dialog dan proklamasi.
Di tahun berikutnya, Paulus ke-6 mengeluarkan seruan apostolik Evangelii Nuntiandi yang menandai awal akhirnya kembali gerakan misionaris Katolik. Datang melalui krisis dan ketidakamanan. EN atau Evangelii Nuntiandi mengembangkan banyak prinsip dasar ad gentes dalam terang refleksi dan pengalaman dekade pasca Dewan Pertama. Dalam menegaskan kembali hakikat misionaris gereja, kerajaan Allah menjadi fokus teologis sentral dari teologi misi yang menjelaskan sifat kompleks dari penginjilan yang meliputi proklamasi eksplisit, kesaksian hidup, penggabungan ke dalam komunitas gereja, dan pengiriman penginjil baru. Bagian dari dokumen tersebut membahas beberapa keprihatinan mengenai teologi pembebasan, inkulturasi yang sama, yaitu menegaskan pengalaman gereja pasca Vatikan II dalam pernyataan terobosan tentang evangelisasi budaya, sifat evangelisasi yang membebaskan, kesalehan populer, dan komunitas gerejawi dasar. Konferensi para uskup regional berkontribusi pada diskusi ini dari konteks khusus mereka, misalnya dua tema utama sidang umum ketiga klaim 1179 di Puebla, Meksiko, mencerminkan baik penekanan yang lebih konservatif pada pembangunan, persekutuan, dan partisipasi, dan penegasan kembali penekanan Mendelin pada pembebasan dan pilihan preferensial bagi orang miskin. Itu sidang paripurna keempat Federasi Konferensi Wali Gereja Asia yang diadakan di Tokyo pada tahun 1186. Dan para uskup Katolik Amerika Serikat menerbitkan 2 dokumen pada tahun 1186. Dalam rangka memperingati 25 tahun ad gentes, Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1190 mengeluarkan ensiklik Redemptoris Missio. Dokumen tersebut berfokus pada misi ad gentes, aspek misi yang didedikasikan untuk mewartakan Injil kepada mereka yang belum mendengarnya dan untuk mendirikan gereja di tempat yang belum ada. Penekanan kristosentris dan eksiologis semacam itu dimaksudkan untuk melawan gerakan saat ini yang merendahkan pikiran Paus, tempat sentral Kristus dan gereja dalam sejarah keselamatan dan pentingnya misi ad gentes. Ensiklik itu juga menunjuk di luar pengertian geografis. Dalam misi itu meluas melampaui batas ras dan agama, dan ke daerah perkotaan dan padanan modern dari Areopagus, di mana orang Kristen bekerja di bidang-bidang seperti sosial, komunikasi, perdamaian, pembangunan, pembebasan, penelitian ilmiah, dan hubungan internasional. Pernyataan paling menentang yang dihadapi gereja dan misi di akhir abad ke-20, baik dalam Katolik maupun Protestan adalah pertanyaan tentang hubungan Kristen dan agama lain, dan ini terus menjadi kasus hingga hari ini. Adapun terkait masalah misi dan dialog antaragama, Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama dan Kongregasi Penginjil Bangsa bersama-sama menerbitkan sebuah dokumen resmi berjudul Dialog dan Proklamasi. Dokumen ini menawarkan presentasi dialog yang lebih bernuansa dan agak lebih terbuka daripada presentasi dalam ensiklik Redemptoris Missio. Proklamasi dan dialog keduanya dilihat sebagai unsur-unsur komponen dan bentuk otentik dari suatu misi evangelisasi gereja. Yang sekitar konferensi tahun Asosiasi Misi Katolik Amerika Serikat, seseorang memperhatikan uban misionaris jangka panjang dari komunitas agama dan masuknya orang awam dalam misi jangka pendek. Pada akhir milenium kedua, mayoritas misionaris Katolik lahir di dunia ketiga. Misalnya kelompok nasional terbesar dalam Serikat Sabda Ilahi yang terdiri lebih dari 60 kebangsaan bergeser dari Jerman sejak awal 1875 ke Indonesia pada tahun 1190. Indikasi lain dari era kekristenan pasca Western adalah berdirinya banyak komunitas misionaris non-barat seperti Missionaries of Guadalupe di Meksiko, Mission Society of the Philippines
The Missionary Society of Santo Paul, Nigeria, dan Foreign Mission Society of Korea. Tema yang keempat yaitu Dewan Misioner Internasional dalam Protestanisme. Kita sekarang menggambarkan gerakan misionaris abad ke-20 dalam Protestanisme dalam dua bagian utama. Yang pertama yaitu kehidupan Dewan Misionaris Internasional, dan kedua Protestan Injili dan Konsili dalam misi. Pecahnya Perang Dunia Pertama merupakan pukulan bagi optimisme Konferensi Misionaris Dunia Edinburgh, dan dari perspektif selanjutnya mengakhiri gerakan misionaris abad ke-19. Namun komite ini menjadi International Missionaries Council pada tahun 1121 dan benih transisi ke periode misionaris baru dalam Protestanisme. Serupa dengan apa yang terjadi dalam Gereja Katolik, misi dan Protestanisme melewati tahap kepastian, gejolak, krisis, dan kelahiran kembali yang serupa. Tema yang kelima yaitu kegiatan misionaris Jerman dan Anglo-Saxon. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan gereja yang didasarkan pada karakteristik budaya atau ras suatu umat. Dua misionaris perwakilan yang mewujudkan dan mempromosikan pendekatan ini adalah Bruno Gutmann dan Christian Kaiser. Keduanya menekankan sifat kebersamaan dari jemaat dan gereja yang dibangun di atas hubungan sosial yang diberi Tuhan dari masyarakat. Sementara mereka dikritik karena mengabaikan pentingnya pertobatan individu, Gutmann melihat perlunya iman individu untuk mengarah pada penciptaan komunitas yang saleh, yang akan memberikan dasar dengan berakar dalam Injil untuk seluruh masyarakat dan transformasinya. Yaitu pada tahun 1130, Karl Barth mengkritik pendekatan ini karena penilaiannya yang tinggi terhadap alam dan budaya manusia. Ia merugikan para esensial dan anugerah, dan yang lainnya menuduh Gutmann dan Kaiser menyetujui penggunaan nasionalisasi nasi dari istilah Volk dalam mempromosikan ras Aryan kembali ke tanah air mereka. Sementara kritik Barth menunjukkan bahaya model progresif terbukti dalam pemahaman nasi tentang model ini memang memberikan dasar teologis untuk mendekati misi korporat yang lebih kepada beberapa orang, seperti yang terlihat sebelumnya dengan orang-orang Jerman dan nomaden di Asia Tengah. Ini juga menunjukkan pentingnya penilaian yang lebih positif terhadap sifat dan budaya manusia, hubungan komunal dan konteks sosial secara umum. Aliran pemikiran baru dan praktik misionaris muncul lebih langsung dari Edinburgh dalam dunia Saigon di kedua sisi Atlantik. Dua dari orang paling berpengaruh dalam menyerukan pemahaman baru tentang misi tahun 1920-an adalah Roland Allen dan Daniel Johnson Fleming, yang masing-masing telah menjadi misionaris di Cina dan India. Namun Allen menentang para misionaris untuk mengikuti teladan Paulus dalam merintis gereja setelah waktu yang relatif singkat daripada penundaan proses dalam mengikuti kebijakan Venn dan Anderson. Dan Fleming juga mengkritik para misionaris karena sikap superioritas budaya dan ras mereka, dan dia bersikeras untuk memisahkan budaya Barat dari ekspresi asli agama Kristen. Meringkas bahwa masih dari LFNI, Hawking dan lainnya di Komisi Penilaian menyusun sebuah buku berjudul Rethinking Mission yang memicu sejumlah besar kontroversi. Buku itu dikritik karena bergeser penekanan ke sosial daripada aspek misi individu, kekerajaan daripada gereja, dan lebih mendasar kepada Kristus sebagai guru dan teladan daripada sebagai penebus. Studi itu berharga karena penilaian dan kritiknya yang serius terhadap situasi misi dan dukungan kuat dan dukungan diberikan kepada gereja-gereja yang lebih mudah dalam pencarian mereka untuk kemerdekaan dan pribumisasi. Yang keenam adalah misi agama lain dan persatuan gereja.
Masalah hubungan Kristen dengan agama lain merupakan isu kunci yang diangkat di Yerusalem dan di LRMI dan menjadi pernyataan krusial untuk misi. Setelah konferensi tahun 1128, pembahasan masalah ini dilanjutkan melalui The International Review of Missions. Yang pertama, di sisi lain, Julius Ritter, profesor misi penuh pertama di Universitas Berlin. Dan yang kedua adalah Stanley Jones, yaitu seorang misionaris metodis dari Amerika Serikat yang membuat terobosan baru di bidang penginjilan, dialog antar agama, dan penciptaan perdamaian. Dia mendirikan gerakan Arsman Internasional terlihat dalam inisiatif perdamaian antara Jepang dan Amerika Serikat. Yang ketiga, V.S. Azaria, yaitu uskup India pertama dari gereja Anglikan. Ia adalah seorang pemimpin visioner untuk sebuah gereja pribumi di India dan gerakan persatuan gereja di seluruh Asia Selatan. Dia dikenang karena panggilan lembutnya di Edinburgh untuk hubungan timbal balik antara misionaris Barat dan gereja bumi. Yang keempat adalah misionaris medis, Ida S. Scudder. Ia lahir di India dalam keluarga misionaris. Di bawah naungan Dewan Misi Gereja Reformasi Amerika, ia memulai sekolah perawat, ide yang cukup baru di Asia, yang menjadi pertama sekolah pasca sarjana keperawatan di India. Mulai apotik pinggir jalan untuk mengelola layanan kesehatan umum ke daerah pedesaan, yang mendirikan perguruan tinggi untuk melatih dokter wanita, dan pada tahun 1123 membangun rumah sakit baru dan lebih besar di negara bagian Tamil Nadu. Dan yang terakhir adalah D.T. Niel, lahir di Ceylon atau Sri Lanka, yang mana kemudian menjadi bagian dari India, yaitu menjadi sebuah keluarga pendeta jemaat dan metodis. Tercatat atas komitmennya pada ekumenisme dan penginjilan, Niles adalah seorang tokoh terkemuka dan di sejumlah organisasi gereja Asia, dan dia dikenang karena deskripsinya tentang tugas penginjilan sebagai seorang pengemis, memberitahu pengemis lainnya di mana bisa mendapat makanan. Demikian Romo presentasi dari saya. Sekarang dilanjut oleh Pater Marty. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan misi, khususnya dalam agama Protestan. Yang pertama itu misi sebagai tanda kehadiran dan dialog. Setelah Perang Dunia Kedua dan berakhirnya masa kolonialisasi, 3 orang Anglikan dari Inggris memulai kegiatan misi di tahun 1950-an. Ketiga orang tersebut adalah, pertama, Mike Warren melakukan pekerjaan misionaris di wilayah Muslim Utara di Nigeria dan menjadi sekretaris jenderal dari Church Missionary Society. Ia dikenal dengan gayanya yang sangat menghormati budaya dan agama orang lain. Yang kedua, Stanley Jones menjadi pelayan misionaris di India dan sangat terlibat dalam pembentukan gereja di India bagian selatan. Ia mengajar, menulis, dan mengadakan dialog dengan membela apa yang dianggapnya sebagai kebenaran, tetapi tidak memaksakan hal tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, Kenneth Clark, seorang sarjana Islam yang melakukan misi di Timur Tengah. Ia mengusulkan mengadakan pendekatan dalam dialog dengan hubungannya dengan Muslim. Kemudian, hal yang berikutnya adalah evangelisasi Protestan dan ekumenisme dalam misi. Pada tahun 1960-an, pergolakan sosial dan politik ditandai dengan protes, kekacauan, dan sebagai puncaknya adalah Perang Dingin. Hal ini merupakan masa transisi dan gejolak bagi gereja dan misi. Konsili Vatikan II mengguncang dan memperbarui gereja Katolik secara radikal. Sementara itu beberapa orang Kristen Protestan dan Ortodoks bersukacita karena kehidupan yang baru, tetapi berapa juga yang tidak nyaman akan perkembangan zaman itu, sehingga ada 2 gerakan yang berbeda sesuai dengan teologi misinya sendiri. Gerakan misi yang cukup radikal dilontarkan oleh Johannes Hockendisch. Menurutnya, dunia sekular merupakan fokus utama dari kegiatan misi.
Misi harus bergeser dari hanya fokus pada gereja, beralih fokus kepada dunia yang saat itu sedang membutuhkan perhatian. Kemudian, misi sebagai lambang kebebasan dan pertumbuhan gereja. Meskipun ada perbedaan yang signifikan menurut pandangan konservatif liberal selama gerakan misionaris Protestan abad ke-20, misalnya antara misi iman dan gerakan Injil sosial, para pemimpin Protestan yang terkemuka telah mampu memelihara persatuan dan keseimbangan yang memadai. Dalam abad ke-20, gerakan misionaris Protestan menawarkan berbagai alternatif kegiatan misi untuk ekumenisme yang berdasarkan Alkitab. Namun dalam tahun ini pula, jumlah tenaga misi menjadi berkurang dari sekitar 16.000 menjadi sekitar 10.000. Di tahun 1974, diadakan Kongres Internasional tentang Penginjilan Dunia yang dilakukan oleh Protestan di kota Copenhagen, di Swiss, yang menegaskan otoritas Alkitab dan universalitas Kristus. Keadilan sosial dan penginjilan adalah kewajiban bagi setiap orang Kristiani. Konferensi yang diadakan di Manila yang dikenal dengan Lausanne kedua menghasilkan dokumen ringkasan yang menegaskan kembali kebebasan dalam dialog, kepedulian terhadap orang miskin, dan pendekatan yang holistik. Kemudian, misi dalam kegiatan ekumenis sebagai keutuhan, pluralisme, dan pencerahan. Gerakan ekumenisme dalam Protestan yang setelah mengadakan beberapa kali pertemuan menemukan arah baru untuk misi. Isu spesifik dan perhatian yang baru tersebut terhadap kegiatan misi yaitu: pertama, penginjilan; kedua, perawatan terhadap ciptaan; ketiga, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan; keempat, rekonsiliasi; dan kelima, hubungan Kristen dengan agama lain yang juga muncul kembali sebagai isu sentral misi. Kemudian selanjutnya, kita akan berbicara tentang model misi dalam gereja ortodoks. Nah, dalam gereja ortodoks di sini, model misi mereka adalah kehadiran, kebebasan, dan ekumenisme. Kegiatan misi gereja ortodoks dilakukan di daerah komunitas diaspora. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan ialah asimilasi dengan masyarakat setempat, membangun fakultas teologi, menggunakan bahasa daerah dalam ibadat, melayani para imigran, dan menjaga identitas agama dan budaya mereka. Selain itu, gereja ortodoks juga bergabung dengan gerakan misionaris, WCC, CWME, dan terlibat dengan dialog khusus dengan agama lain. Kemudian, akhirnya, model-model baru ini memunculkan model baru di gereja dan misinya. Kita akan melihat yang pertama adalah model gereja baru yang berada di Afrika. Pada abad ke-19, gereja-gereja Kristen di Afrika memisahkan diri dari gereja yang didirikan oleh misionaris barat. Sebagaimana yang dilakukan oleh David Brown Vincent mendirikan gereja baptis yang asli di Lagos, Nigeria, dengan menegaskan budaya Afrika dan menolak dominasi barat. Di daerah Kimbagu, ia kemudian memulai pelayanan publik di luar gereja pada tahun 1921. Ia sering memberikan khotbah dan mengadakan penyembuhan melalui kegiatan doa karismatik. Khotbah-khotbahnya berisikan tentang kecaman terhadap ritual dan kepercayaan tradisional Afrika. Peranan para misionaris dalam campur tangan langsung Tuhan atas nama orang Afrika dan perkiraan bahwa akhir dari zaman kolonial sudah dekat. Kegiatan misi yang dilakukannya itu juga memunculkan teologi dan praktek Kristen baru, khususnya dalam hal pemeliharaan bumi atau lingkungan, yang merupakan bentuk unik dari pemikiran teologis. Sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, Romo, saya akan menjelaskan, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yakni poin yang berikutnya, gerakan gereja pribumi lainnya. Berawal dari Kepulauan Solomon, Kopuria, yang adalah seorang polisi yang dididik dengan misi Anglikan Melanesia dan mendirikan Melanesian Brotherhood, sebuah komunitas pribumi tipe biara untuk penjangkauan misionaris pada tahun 1925 dengan membuat janji yang dapat diperbaharui setiap tahunnya. Penduduk pergi berpasangan untuk mewartakan Injil di luar Kepulauan Solomon hingga di Vanuatu, Fiji, dan Papua Nugini. Lanjut, pada tahun 2000, gerakan ini melibatkan lebih dari 250 bruder dan 150 novis dalam program pelatihan selama 2 tahun.
penduduk yang bernama Silas Eto yang merupakan salah satu penduduk Solomon, merupakan pemimpin dari gerakan keagamaan pribumi yang mensintesiskan pandangan dunia agama budaya Melanesia dengan agama Kristen. Nah, pada tahun 1960-an itu berkembang menjadi sebuah gereja independen, gereja persekutuan Kristen yang mencakup sekolah, bisnis, dan sebuah perguruan tinggi teologi. Jenis fenomena religius lain yang lebih bersifat sementara yang disebut pemujaan kargo, sebuah gerakan tipe millenarian di mana antisipasi kedatangan dalam jumlah besar barang material barat, karakteristik umum. Bukti paling awal dari gerakan-gerakan ini yang mencerminkan upaya masyarakat adat untuk menyesuaikan diri adalah dengan konteks budaya dan agama yang berubah dengan cepat. Terjadi pada tahun 1830-an di Samoa. Tetapi gerakan tersebut menjadi paling umum di antara masyarakat Melanesia di Pasifik Barat, terutama dari tahun 1940-an hingga 1970-an. Meskipun pemujaan kargo hampir menghilang setelah 1980, mentalitas berlanjut di beberapa gereja independen, didominasi Injili dan Pantekosta. Lanjut, di negara Cina, kita memasuki dunia religius dan gerejawi yang kompleks. Nah, pertama, gerakan tiga diri patriotik dan asosiasi patriotik Katolik Cina yang masing-masing mewakili gereja-gereja Protestan dan Katolik yang diakui pemerintah. Kemudian yang kedua, kelompok Kristen tidak terdaftar yang disebut sebagai gereja bawah tanah. Dan yang ketiga adalah berbagai orang dalam kombinasi dengan dua identitas pertama. Meskipun mengakui perkembangan baru dalam gereja Katolik, salah satu perubahan yang paling menarik adalah gerakan gereja di dalam Protestantisme. Mereka menolak untuk mendaftar ke pemerintah dan sekelompok kecil orang Kristen bertemu di rumah-rumah Kristen. Lanjut, di negara Filipina, gereja independen didirikan oleh Gregorio Aclipei pada pergantian abad ke-20. Pada tahun 1961, bagaimanapun itu masuk ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Episkopal Protestan Amerika Serikat dan sekarang secara teknis adalah gereja konsili. Iglesia Ni Cristo didirikan oleh Felix Manalo dengan 3 juta anggota, adalah gereja independen terbesar di Asia. Meskipun tidak ada penekanan pada penyembuhan atau wahyu yang secara khusus, namun Alkitab ataupun kitab suci adalah pusatnya. Dan Manalo mengklaim bahwa sebagaimana utusan Tuhan yang terakhir, dia memiliki otoritas khusus untuk menafsirkan pesan kitab suci. Para anggota gereja percaya bahwa mereka mewakili iman sejati Yesus yang hilang pada abad pertama, tetapi dikukuhkan kembali oleh Manalo sebagai pemimpin dari timur yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 41 ayat 2. Yang berikut, pada tahun 1999, Roger Hetland menunjukkan bahwa sementara pribumisasi agama Kristen menjadi topik pembicaraan yang sangat dibahas. Topik dalam gereja Katolik dan Protestan itu adalah kualitas alami gereja dari tradisi kecil. Kemudian di Madara, salah satu gereja independen terpenting adalah Majelis Kristen Apostolik. Hetland melaporkan bahwa banyak umat di Hindu terpelajar berpartisipasi sebagai pengamat dalam ibadah dan sejumlah besar pembaptisan diadakan setiap minggunya. Ibadah dalam bahasa Tamil dan Inggris dan terdiri dari banyak nyanyian jemaat dalam agama Hindu. Ada 144 cabang gereja di seluruh India dengan jumlah anggota pada tahun 1997 itu hampir 18.000 orang. Hampir 18.000 cabang. Gereja independen lain, Madras disebut Persekutuan Evangelical Laymen. Di kota Madras terdapat 30 pusat peribadatan dengan total 10.000 anggota. Kemudian lanjut di negara Jepang, Mark Mullis berbicara tentang munculnya sejumlah gereja Jepang yang berkembang pada abad ke-20 dan itu tidak seperti kekristenan garis utama yang dibawa oleh misionaris dari luar negeri yang memberikan perhatian pada kekuatan dan kegigihan masalah agama tradisional dan populer. Gereja juga menekankan pada baptisan roh, penyembuhan dan kemungkinan tentang wahyu yang berkelanjutan dari Tuhan. Itu juga satu-satunya merupakan gerakan independen di Jepang yang telah mengambil pengakuan iman para rasul sebagai pengakuan imannya. Lanjut pada potret singkat dan samar dari gerakan Kristen pribumi di berbagai belahan dunia dengan jelas menunjukkan bahwa
dua fakta tentang kekristenan di abad ke-20. Pertama, seperti yang ditunjukkan oleh Andre Walsh, Laminsane, dan yang lainnya, kekristenan itu sendiri dapat diterjemahkan tanpa batas, dan dengan demikian mampu mempertahankan kesetiaan pada konstanta dalam konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keberadaan dan kelangsungan hidup gerakan-gerakan ini menunjukkan fakta bahwa orang Kristen biasa pada akhirnya adalah orang-orang yang dapat merasakan konstanta dan terlibat dalam konteks. Dinamika agama Kristen ini juga terungkap dalam pemahaman berikutnya tentang agama Kristen yang kita bahas, yaitu Pentekostalisme. Lanjut pada poin yang berikutnya adalah Pentekostalisme dan misi. Pentekostalisme sebagai gerakan milenarian yang menekankan pada baptisan dan kurnia Roh Kudus muncul dari gerakan kekudusan yang lebih luas pada tahun 1900. Pengkhotbah kekudusan Charles F. Parham ini mendirikan sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas untuk mempersiapkan misionaris untuk menginjili seluruh dunia sebelum kembalinya Kristus yang akan datang. Parham dan murid-muridnya ini menerima baptisan roh disertai dengan karunia berbicara dengan bahasa roh yang dipandang sebagai bukti kitab suci tentang baptisan dan yang akan menjadi ciri khusus dari doktrin Pentakosta. Parham membuka sekolah Alkitab lainnya di Houston pada tahun 1905, di mana pengkhotbah kekudusan Afrika Amerika William Seymour menerima ajaran Parham yang kemudian menjadi pemimpin utama kebangkitan Jalan Azusa di Los Angeles. Itu pada tahun 1906 sampai 1909. Unsur-unsur unik dari kebangunan rohani yang terakhir ini yang akan memiliki pengaruh yang lebih besar di seluruh dunia daripada kebangkitan Pentakosta awal lainnya, termasuk penekanannya pada rekonsiliasi rasial dan pencurahan roh kepada orang miskin. Kemudian lanjut, gereja Pentakosta paling awal di Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menerima jutaan orang, termasuk gereja Tuhan dalam Kristus. Gereja Tuhan yang berbaris di Cleveland, Tennessee, gereja kekudusan Pentakosta dan sidang jemaat Allah. Sebagai hasil dari kebangkitan awal ini di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Skandinavia, sekitar 200 misionaris diutus pada tahun 1910. Mulai 1920-an, sebagian besar misionaris adalah lulusan Institut Kitab Suci dari Amerika Utara dan Inggris Raya yang diutus oleh Dewan Misi Pentakosta yang jumlahnya terus meningkat. Konferensi Pentakosta Dunia didirikan pada tahun 1947 dan Persekutuan Pentakosta Amerika Utara pada tahun 1948 yang direorganisasi sebagai Gereja Pentakosta atau Karismatik Amerika Utara pada tahun 1994. Beberapa badan gereja Pentakosta telah bergabung dengan badan WEF, LCWE, dan WCC. Dialog Katolik Roma dan Pentakosta Klasik dimulai pada tahun 1972 dan berlanjut hingga saat ini. Kemudian lanjut pada poin yang berikutnya adalah bertahan dalam konteks dari abad ke-20. Ketika ajaran Kristen berada di pertengahan abad transisi, Stephen Neil menunjukkan bahwa eklesiologi yang memuaskan akan memberikan dasar untuk menjawab setiap pertanyaan yang dihadapi dalam misi. Dalam Protestantisme, pandangan gerejawi tentang misi berkembang cukup kuat sebelum dan sesudah kelahiran agama. Konsili dan Ortodoks berjuang untuk lebih kepada kesatuan gereja kaum evangelis pada umumnya, kemudian memfokuskan energi mereka untuk membangun gereja dan jemaat lokal yang dinamis. Nah, dinamika serupa bekerja dengan gereja Katolik yang melalui Konsili Vatikan kedua membuka pintu bagi pemahaman baru tentang dirinya sendiri dan sebagai persekutuan gereja-gereja lokal. Kemudian titik ketegangan muncul di sekitar peran dan identitas gereja dalam kaitannya dengan pemerintahan Tuhan dan bagaimana persatuan dipertahankan dalam keragaman, bukan dalam keseragaman. Terlepas dari perbedaan ini, semua tradisi Kristen menemukan kembali eklesiologi misi selama abad 20. Kemudian perdebatan seputar penyelidikan misi luar negeri awam pada dasarnya disebabkan oleh dua kristologi
yang saling bertentangan dan mulai berkembang pada abad ke-19. Yang pertama mewakili kristologi rendah dengan Kristus dilihat lebih sebagai guru dan teladan manusia, sedangkan yang kedua mewakili kristologi tinggi dengan penekanan pada Kristus sebagai penebus dan juru selamat ilahi. Perbedaan ini sangat mendasar dalam membentuk perspektif yang berbeda dari Protestan Konsili dan Injili ataupun Pentakosta. Poin berikutnya adalah kedua, pendirian kristologis ini dengan banyak variasi juga bekerja di dalam gereja Katolik. Konstanta bagaimana seseorang memandang Kristus dan hubungan gereja dengan pemerintah Tuhan secara langsung mempengaruhi pemahaman seseorang tentang keselamatan dan hubungan Kristen dengan agama lain. Oleh sebab itu, kaum Injili dan Pentakosta memiliki perspektif eksklusif dengan penekanan pada iman eksplisit di dalam Kristus. Para konsili bergerak maju menuju varian perspektif inklusivis dan pluralis. Kemudian lanjut pada poin berikutnya adalah visi di abad ke-20. Nah, di sini ada beberapa bagan. Saya akan menjelaskan sesuai yang tertulis dalam bagan ini. Judulnya itu adalah misi di abad ke-20 pada tahun 1919 sampai 1991. Konteksnya ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian model aliran kekristenan ini terjadi pada Katolik Roma, Ortodoks, dan Protestan. Model utamanya yang terjadi di Katolik Roma adalah model masyarakat yang dimodifikasi. Sedangkan Ortodoksi itu model utamanya adalah kehadiran. Kemudian pada Protestan model masyarakat yang dimodifikasi sama dengan Katolik Roma. Nah, lanjut. Tokoh kunci dalam misi pada agama Katolik Roma adalah Pius ke-9, Lebe, Dengel, Ford, Katolik Exchange, Day, dan seterusnya. Kemudian pada Ortodoks itu Jan Noulatus dan Bria. Kemudian pada Protestan, tokoh kunci dalam misi yaitu Goodman, Case, Allen, dan seterusnya. Kemudian tipologis teologis yang terdapat pada Katolik Roma ini pluralisme pendekatan, digunakan pluralisme pendekatan. Kemudian tipologi teologis pada Ortodoks itu digunakan tipe B atau penekanan pada kebenaran. Kemudian tipologi teologis yang digunakan di Protestan adalah tipe C atau penekanan pada sejarah. Nah, teologi primer yang ada pada Katolik Roma ini adalah para teolognya itu adalah Ranker, Konger dapat dilihat, Lonergan, dan seterusnya. Kemudian teolog primer pada Ortodoksi itu Meyendorf, Sisiolus. Kemudian pada Protestan Barth, Tillich, Brunner, dan seterusnya. Kemudian konstanta kristologi yang terjadi di Katolik Roma itu tinggi rendah eksklusif atau inklusif, tinggi rendah. Kemudian yang terjadi di Ortodoks itu inklusif tinggi, pluralis. Kemudian Protestan itu inklusif rendah. Kemudian yang berikut konstanta eklesiologi pada Katolik Roma berbagai model misional. Kemudian pada Ortodoks persekutuan mistik sakramen misional, dan pada Protestan herald pelayanan misi. Lanjut eskatologi. Pada Katolik Roma itu futuris atau individu, terrealisasi atau historis. Kemudian Ortodoks individu yang terwujud. Kemudian pada Protestan sejarah diresmikan. Kemudian salvation atau keselamatan. Nah, pada Katolik Roma itu menekankan spiritual dan holistik. Kemudian pada Ortodoks spiritual holistik
juga pada Protestan dalam menyeluruh. Itu konstanta yang pada bagian keselamatan. Kemudian antropologi pada Katolik Roma semua sama ya, Katolik Roma, Ortodoks dan Protestan itu positif antropologinya. Kemudian kultur atau budaya pada Katolik Roma itu model ganda positif. Kemudian pada Ortodoks model antropologi positif. Dan pada Protestan itu model ganda positif. Nah, ini untuk misi di abad ke-20 pada arus kekristenan Protestan Injili dan independen Pantekosta pribumi. Konteksnya itu terjadi di seluruh dunia. Kemudian model utamanya itu primary model, model masyarakat yang dimodifikasi untuk Protestan Injili. Kemudian untuk Pantekosta pribumi, model utamanya adalah Pantekostalisme ataupun dan penginjilan. Kemudian tokoh kunci dalam misi untuk Protestan Injili, tokoh-tokohnya itu ini, Jones, Craig, Graham, Nebigin, dan Stott. Kemudian untuk Pantekosta pribumi, Akbebi, Anim, Kimbau, Kupuria, dan lainnya. Kemudian lanjut untuk tipologi teologis, untuk TPA Protestan Injili itu menggunakan TPA. Maksudnya adalah penekanan pada hukum. Emphasis on law. Kemudian tipologis teologis untuk Pantekosta pribumi juga menggunakan TPA, penekanan pada hukum. Lanjut untuk teologi primernya, untuk Protestan Injili itu teolognya itu Henry Cancer Escobar. Untuk Pantekosta pribumi, Spitlet V, Lenma, dan lainnya. Kemudian lanjut untuk konstanta pada Protestan Injili dan Pantekosta pribumi. Untuk kristologinya itu ini eksklusif, artinya bahwa eksklusif yang tinggi untuk kristologi pada Protestan Injili. Kemudian sama dengan Pantekosta pribumi. Lanjut yaitu eklesiologi. Untuk Protestan Injili itu masyarakat sukarela yang kemudian bermisi. Kemudian untuk Pantekosta pribumi itu community mode atau mode komunitas. Lanjut untuk konstanta pada bagian eskatologi, Protestan Injili itu menggunakan individu yang segera. Kemudian Pantekosta pribumi itu dekat menyadari pada gerakan AIC ini dan bersifat individual. Kemudian konstanta keselamatan pada bagian keselamatan atau salvation ini bersifat spiritual sama-sama ya, Protestan Injili dan Pantekosta pribumi. Kemudian antropologi dari konstanta Protestan Injili ini bersifat negatif sama-sama ya, Protestan Injili dan Pantekosta sama-sama negatif. Kemudian kulturnya itu atau budaya pada Protestan Injili itu negatif, model kontra budaya dan terjemahan. Kemudian pada Pantekosta pribumi itu juga bersifat negatif dan positif juga, model kontra budaya yang menggunakan gerakan AIC. Nah, untuk poin berikutnya itu implikasi untuk teologi misi hari ini. Pertumbuhan kekristenan yang luar biasa pada abad yang terakhir ini adalah hasil dari upaya misionaris dalam berbagai bentuk dan bentuk. Keragaman ini dalam beberapa kasus telah menyebabkan situasi kebingungan, persaingan, dan kontradiksi. Situasi yang mengarah pada skandal Injil yang terbagi dan memicu beberapa seruan untuk dialog di antara badan-badan Kristen di berbagai tindakan dan saksi bersama. Tidak hanya untuk demi Injil, tetapi untuk keluarga manusia dan dunia kita bersama. Dan pada tahun yang akan datang pada tahun 2025, Afrika dan Amerika Latin akan bersaing memperebutkan gelar sebagai
benua paling Kristen, dan keduanya akan memiliki setengah dari umat Kristen di dunia. Nah, kekristenan dunia yang sedang berkembang ini dibentuk oleh pergeseran dalam geografi, kebangsaan, ras, status ekonomi, dan perhatian sehari-hari di masa mendatang yang dapat diramalkan. Itu menurut Philip Jenkins, menjadi tradisionalis, ortodoks, dan supranatural. Lanjut, untuk contoh pertumbuhan agama Kristen di Asia termasuk Cina, diaspora Cina, Korea, dan Vietnam. Faktanya adalah satu jemaat terbesar di dunia adalah Seoul, Korea, yang terdapat di Korea itu Seoul. Gereja Injil Penuh Yoido digembalakan oleh David Paul Yonggi Cho, yang menuliskan pada tahun 1995 oleh Harley Cox memperkirakan bahwa keanggotaan telah mencapai 800. Dalam keseluruhan proses ini, kekristenan akan menjadi lebih diidentifikasi dengan daerah selatan yang miskin daripada utara yang kaya. Nah, fenomena dunia lainnya adalah kebangkitan kembali kekuatan Muslim di bidang politik, ekonomi, dan agama. Gerakan ini kemungkinan besar akan terus memiliki jika bukan dampak besar pada masa depan agama Kristen dan dunia selama paruh pertama abad ke-21. Ya, sekian Romo dari presentasi kami. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari MSA. Kita telah diantar untuk melihat bab ini, yaitu misi pada abad ke-20. Silakan sekarang MSF memberikan tanggapan akademik atas itu. Tanggapannya bukan soal public speaking ya, tapi soal substansi materinya. Silahkan. Terima kasih Romo atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok MSA tentang misiologi abad ke-20, yang pertama kami memiliki pandangan baru tentang perkembangan misiologi pada abad ke-20. Dari presentasi teman-teman MSA, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk mendalami materi yang telah disampaikan. Ya, terima kasih untuk pertama kami mengapresiasi untuk MSA yang telah memberikan materi mengenai misiologi, dan kiranya tadi mengenai hal teknis ada beberapa hal yang typo sehingga kami kurang memahami mengenai salah tulis tadi itu. Lalu kami menanggapi mengenai yang pertama, itu tadi banyak menyinggung pada abad ke-12 mengenai Katolik dan Protestanisme. Nah, di sana dituliskan pada slide ada terjadi suatu ketegangan. Nah, mungkin kami bertanya-tanya mengenai misi pada saat itu ketika dijalankan oleh Protestan dan Katolik. Ya, di sana mengalami ketegangan. Kiranya apa yang menjadi ketegangan di antara Katolik dan Protestan itu sendiri? Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali. Lalu kemudian yang kedua, kembali mengenai abad ke-20 ini yang baru. Tadi dijelaskan bahwa ada pertanyaan yang paling menantang yang dijawabkan oleh orang-orang pada misi pada zaman sekarang ini, hubungan Kristen dan agama lain. Ini terjadi masalah juga hari ini. Nah, kiranya bisa dijelaskan mengenai apa yang menjadi dampak atau apa yang akar permasalahan yang dimasukkan pada slide tadi mengenai hubungan Kristen dan agama lain. Itu dari saya, apakah ada tambahan? Ya. Saya menambahi, ya saya ingin yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara MSA yang telah menyiapkan materinya dengan baik, dan saya pertama-tama ingin mengkritisi juga tentang, ya tadi sudah disinggung tentang banyaknya tipe tadi, ya, yang lain-lain itu seperti ada istilah-istilah yang asing tuh ya banyak di garis miring di miring gitu, karena kayak sulit dibedakan gitu. Yang asing atau yang tidak itu kayak sulit dibedakan gitu. Kemudian saya ingin bertanya tadi sempat dijelaskan mengenai
Konsili Vatikan II tadi kayak hasil-hasil dari Konsili Vatikan II tadi. Nah, tadi dalam pada poin penggunaan bahasa sehari-hari yang malah menimbulkan kebingungan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengapa penggunaan bahasa sehari-hari dalam liturgi gereja itu malah menimbulkan kebingungan, bukannya malah memudahkan umat, karena yang digunakan itu bahasa sehari-hari, bukan bahasa Latin atau bahasa apa. Itu mungkin itu, yang lain ada. Ya. Terakhir dari kami, Romo. Ya. Kami ingin bisa diterangkan lebih lanjut tentang tadi slide terakhir tentang implikasi dari misiologi abad ke-20, yaitu apa pengaruh dari perkembangan misi abad ke-20 bagi misi gerakan Katolik untuk saat ini. Terima kasih, Romo. Ya, dari MSF ada 4 pertanyaan. Silahkan MSA menanggapi. Baik Romo, kami akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, kalau tidak salah, pada persoalan antara ketegangan yang dihadapi oleh Protestan dan Katolik. Menurut kami, kalau kami membaca dari bukunya Bevans ini, bahwa ketegangan yang terjadi ini disebabkan oleh adanya konteks teologi yang berbeda antara Katolik dan Protestan, dan hal ini menimbulkan antara Protestan dan Katolik itu berlomba-lomba untuk mengadakan suatu kegiatan misi yang baru. Di sini bukan berarti bahwa ketegangan ini merujuk pada bagaimana nantinya antara Katolik dan Protestan itu akan berupaya untuk sebagai sesuatu yang bersifat konotasi, tidak. Tetapi dalam hubungannya ini ketegangan itu berarti bahwa mereka itu bersaing dalam melakukan penginjilan masing-masing sesuai dengan konteks teologi masing-masing. Nah, itu dalam hal demikian, Romo. Jadi ketegangannya itu bukan dalam arti bahwa dalam artian bahwa itu hal yang negatif, tetapi ketegangannya itu dalam artian yang positif, lebih pada mengarah pada ketegangan yang bersifat positif. Karena nantinya di dalam pembahasan lebih lanjut bahwa ternyata bahwa Protestan juga pandangan mereka dari Protestan juga itu seringkali memberikan membutuhkan suatu pendapat atau usulan dari tokoh-tokoh Katolik juga. Jadi pernyataan-pernyataan mengenai sesuatu kegiatan yang berhubungan misi juga itu ada kerjasamanya antara Protestan dan Katolik. Sekian, mungkin itu menurut pendapat kami. Mungkin kalau dari Romo mungkin ada pendapat yang lebih mengenai pertanyaan dari MSF ini. Yang kedua mungkin perlu diulang, Romo, ya, secara singkat pertanyaannya. Kami juga kurang mendengarkan secara baik pertanyaan dari kelompok MSF. MSF diulangi lagi rumusannya. Iya. Di dalam slide dijelaskan bahwa ada pertanyaan yang paling menantang dihadapkan oleh gereja dan misi di akhir abad ke-20. Nah, di sana dijelaskan ada hubungan Kristen dan agama lain ini menjadi masalah hingga hari ini. Nah, hubungan Kristen dan agama lain yang menjadi masalah itu kiranya apa yang menjadi akar permasalahan itu sendiri. Terima kasih.
akar permasalahan ketegangan antara Kristen dan agama non-Kristen. Artinya bahwa ketegangan yang terjadi antara agama Kristen dengan agama lain, Romo ya? Ya, artinya apa yang ditanyakan? Kalau menurut Bevan, sepengetahuan yang kami tangkap itu bahwa kemungkinan bahwa agama Kristen dengan kegiatan misinya itu mungkin akan mempengaruhi juga kegiatan misi dari agama-agama lain. Karena sebagaimana yang tadi dijelaskan juga bahwa ternyata dari agama-agama lain juga itu melakukan misi yang sama dengan kegiatan misi yang dilakukan oleh Kristen. Sehingga mungkin ini akan menjadi berbenturan, terutama mungkin sebagaimana yang yang dilakukan oleh misi Kristen, khususnya dari Protestan tadi, sebagaimana yang kita lihat bahwa mereka bermisi di tempat yang sebenarnya sudah awalnya diberikan, sudah dimasuki oleh agama lain, di mana agama lain itu sudah melakukan misinya. Dan di sini mungkinlah yang menjadi perbenturan antara misi yang dilakukan oleh Kristen dan misi yang dilakukan oleh agama yang lain. Ya, kalau menurut buku itu halaman terakhir dari presentasi 280, itu dikatakan agama itu lebih jelas lagi disebut sebagai Muslim. Jadi Kristen dan Muslim itu ketegangannya menjadi makin tinggi. Tetapi ini bukan semata-mata konflik yang terkait hanya dengan alasan-alasan religius, tapi juga kombinasi dari alasan-alasan yang sifatnya kesukuan, kemudian nasionalisme, ekonomi. Nah, itu juga terkait dengan penguasaan sumber daya alam dan seterusnya, itu menjadi makin runcing, makin tegang lah relasinya. Itu di halaman 280 alinea yang terakhir. Oh iya Romo, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, kami juga masih butuh pernyataan pengulangan dari kelompok MSF. Soalnya jaringannya kami kurang bagus di sini, Romo. Ya, baik. Tadi kan pada poin yang Konsili Vatikan II tadi, kayak hasil-hasil dari Konsili Vatikan II tadi kan dampak-dampaknya juga. Tadi dijelaskan bagaimana bahasa sehari-hari itu menimbulkan kebingungan dalam liturgi gereja. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa penggunaan bahasa sehari-hari ini malah menimbulkan kebingungan? Bukannya malah menimbulkan kemudahan karena kan menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang asing gitu. Itu dari saya, terima kasih. Ya, silakan. Bahasa lokal kok malah bingung, kan harusnya malah lebih jelas waktu dipahami. Terima kasih Romo. Sepengetahuan kami, mengapa kami mengatakan bahwa bahasa daerah itu memberikan kebingungan? Karena kejadian ini kan misi pada abad ke-20, berkisar pada tahun 1900-an, 1919. Nah, apa yang kami tangkap pada saat itu? Sebelum Konsili Vatikan kedua, bahwa penggunaan untuk tata cara dan semua rumusan dalam kitab suci itu didasarkan pada bahasa Latin, dan itu sudah membuat satu kesatuan penafsiran dalam Gereja Katolik, sehingga pada saat itu kemungkinan bahwa untuk penerjemahan langsung ke bahasa-bahasa setempat itu, jadi yang ditakutkan oleh Gereja Katolik bahwa ada kebingungan antara penafsiran yang dilakukan oleh beberapa yang mungkin menerjemahkan
khususnya dalam yang berhubungan dengan kitab suci. Nah, ini yang ditakutkan oleh gereja Katolik pada saat itu, sehingga penggunaan bahasa daerah pada saat itu kiranya mungkin masih merupakan sesuatu yang baru dan juga sesuatu yang mungkin masih langka. Nah, tetapi gereja Katolik juga setelah Konsili Vatikan kedua mencoba untuk menginterpretasikan merubah polanya dengan sedikit demi sedikit. Jadi kita lihat konteksnya bahwa bukannya bahwa itu akan membuat kebingungan, tetapi dari pihak gereja Katolik sendiri tidak secara langsung membuat hal yang baru itu sampai kepada umat, tetapi mencoba untuk perlahan-lahan agar tidak adanya kerancuan nanti dalam menafsirkan ajaran gereja sendiri. Itu yang ditakutkan oleh gereja Katolik. Mungkin itu yang menjadi polemik bahwa bahasa itu tidak bisa membuat kerancuan dalam dalam menginterpretasikan tafsiran-tafsiran dalam teologi dalam gereja Katolik. Ya, memang kebingungan atau ketegangan di dalam konteks liturgi itu erat kaitannya dengan soal penerjemahan. Jadi bahasa itu kan punya cita rasanya sendiri. Seperti halnya kita alami di sini terjemahan misalnya dulu Tuhan beserta kita menjadi Tuhan bersama rohmu dan bersamamu dan bersama rohmu. Itu kan diterjemahkan dari bahasa Latin, sementara pengertian roh dalam bahasa Indonesia itu kayak hantu atau apa. Itu kan kadang cita rasa bahasa secara teologis itu berbeda dengan cita rasa bahasa sehari-hari. Itu yang menyebabkan umat di dalam konteksnya masing-masing juga merasa bingung dengan penerjemahan. Jadi ini lebih pada persoalan penerjemahan. Jadi dikatakan setiap upaya penerjemahan itu ya selalu mengandung unsur pengkhianatan. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang malah membingungkan. Seperti itu. Ya, terima kasih tak dari tambahannya, Romo. Sedangkan soal yang keempat mungkin bisa lagi diulangi. Pertanyaan terakhir dari kami, apakah dapat dijelaskan tentang pengaruh dari perkembangan misi abad ke-20 bagi misi Gereja Katolik untuk saat ini? Pengaruh misi abad ke-20 dengan misi Katolik sekarang, misi Gereja Katolik untuk saat ini. Ya, terima kasih. Baik, kami akan menjawabnya. Mungkin di sini dalam hal ini pengaruh misi Gereja Katolik pada abad ke-20 ini khususnya adalah bagaimana sekarang ini kita melihat bahwa Gereja Katolik sesuai dengan semangat dari Aggiornamento dari Konsili Vatikan kedua selalu membuka diri terhadap pembaruan. Hal itu kita lihat sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin kita yaitu Bapak Suci, terus-menerus melakukan dialog antar agama. Jadi sikap kita sebagai Gereja Katolik itu mengambil peranan terutama dalam mengumpulkan dan menghimpun kembali agama-agama yang lain, di mana kita terus-menerus berjuang untuk melakukan suatu dialog dan nantinya akan membuat hubungan yang bersifat toleransi antar agama. Jadi pengaruh itu sangat sangat kuat, terutama di abad ke-21 ini, terutama setelah adanya Konsili Vatikan kedua. Dan itu mungkin juga yang menjadikan bahwa agama-agama lain pun juga turut serta dalam membangun dialog dengan agama Kristiani, bukan hanya agama Katolik, tetapi juga dengan agama-agama lain yang mungkin diikuti. Nah, pengaruh itu juga tidak hanya berkisar tentang dialog, tetapi juga pengaruhnya
terhadap kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan misi. Jadi kegiatan-kegiatan misi itu bukan hanya pada kegiatan-kegiatan dialog saja, tetapi ada sejumlah kegiatan yang mungkin bisa kita lihat sekarang ini. Misalnya saja bagaimana bagaimana Gereja Katolik juga melakukan kegiatan misi, misalnya dalam hal lingkungan, bagaimana merawat bumi ini, sebagaimana seruan dari Paus Fransiskus dalam Laudato Si, mengajak bukan hanya umat Katolik, tetapi juga mengajak kepada umat pemeluk agama lain untuk memberikan sikap kepeduliannya terhadap lingkungan yang atau dunia yang kita tinggali sekarang ini. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi kita bisa melihat pengaruh, bagaimana pengaruh kegiatan misi khususnya dalam Gereja Katolik terhadap kegiatan misi dan juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gereja Katolik sehubungan dengan sikapnya yang mau terbuka dan mau merangkul agama yang lain. Mungkin itu pendapat dari kami, Romo. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya rasa jawabannya baik. Yang pertama di abad kemarin diwarnai dengan keterpecahan Injil, seolah gerakannya masing-masing, tapi sekarang ini menjadi semakin satu, semakin mewujudkan Injil yang lebih utuh untuk bersama-sama terlibat di dalam misi kerajaan Allah, dan bahkan juga melibatkan para pemeluk agama non-Kristen juga di dalam menanggapi isu-isu bersama dunia ini. Saya rasa pertanyaan terakhir ini akan mengantar kita untuk pendalaman kepada bab berikutnya yang minggu depan akan ditampilkan oleh rekan-rekan dari SCY dan akan ditanggapi oleh rekan-rekan OFM serta awam. Di minggu berikutnya itu bahasan kita adalah Mission as Participation in the Mission of the Triune God. Jadi misi sebagai partisipasi dalam misi Allah Tritunggal itu. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada rekan-rekan MSA yang sudah menampilkan bahan studinya dan MSF yang secara kritis juga mencoba untuk mempertajam dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa nanti penampilannya silahkan dijadikan satu. Tadi ada beberapa slide dirapikan, yang tipe-tipe juga dibenahi supaya tidak membingungkan bagi teman-teman yang lain. Lalu nanti saya akan upload setelah semuanya selesai di LMS supaya menjadi bahan bersama, studi bersama kita. Baik, demikian dulu perjumpaan kita rekan-rekan. Sampai jumpa di minggu depan dengan SCY dan OFM serta kaum bukan awam. Kita tutup dengan ya, sama-sama. Kita tutup dengan doa dari tadi MSF ya, sekarang MSA, doa singkat. Silahkan. Terima kasih, baik teman-teman Romo, untuk mengakhiri mata kuliah kita dalam reading text teologi. Baiklah kita mohon berkat Tuhan melalui doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau hadir dalam mata kuliah kami dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang kami diskusikan bersama dengan Romo dan teman-teman kami dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat kami kontekstualisasikan dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.